Super Friends, balik lagi di Super Talks, masih barengan gue Bimo Kusumo. Dan paling pertama harus gue bilang kalau di sini semuanya gue dan semua tim sudah melakukan protokol kesehatan, semuanya sehat-sehat. Dan tentunya harus Super Friends di rumah bahagia, sehat, dan siapkan cemilan karena di episode kali ini kita akan bersih tegang lagi nih. Kita ngomongin bola. Aduh, gue takut. Gak apa-apa dah. Hari ini kita akan kedatangan dua penggila IPL. Membahas persiapan big match antara Arsenal dan juga Manchester City. Arsenal yang semakin memanas karena deg-degan, tapi City juga nggak mau kehilangan momen. Makanya ada Mas Hanif Tamrin di sini dari mewakili The Citizen. Siap, Mas? Oh iya dong. Dan juga City. Brother Jerry Arvino. 49 undefeated. 49 I say. Tapi tetap Gold title. 31 pertandingan, 18 kemenangan. Iya. Arsenal cuma 8. Santai aja. Sama Kasih City. bang. Udah jarang juara bang. Jarang. Santai. Kasih dulu bang. Mungkin Super Friends ada yang belum tahu siapa sih Mas Hanif Tamrin ini sendiri nih? Halo Super Friends, perkenalkan nama saya Hanif Tamrin. Saya adalah jurnalis. Sebelumnya saya pernah bekerja di klub Manchester City Football Club. Saya nulis buku Pemburu di Manchester Biru, akhirnya diangkat jadi film, dibintangi oleh Adipati Dolken. Nice. Tentang perjalanan gimana bekerja di klub Premier League sepanjang pengalaman saya bersama The Citizens, kurang lebih gitu. Satu lagi ada Jerry Arvino. Ya, halo Super Friends, gue Jerry Arvino, gue sportcaster juga podcaster. Biasanya bawain pertandingan olahraga gitu ya, bola ini Premier League, Champions League, Europa League juga, kemarin sempat di Piala Dunia. Podcast di dua platform podcast yang pasti sering lo dengerin juga gitu ya. Itu bahas soal bola juga. Oke, biar makin panas. Biasa, saya war dulu dong. Saya war dulu. Mendingan mulai sama yang fans sedikit aja. Gue kasih pantun aja deh. Oh ya, boleh. Bisa dong. Boleh. Iya dong, kita kasih pantun aja. Karena Iya. kalau di channel YouTube gue biasanya gue buka dengan pantun bang. Iya. Gitu. Oke. Ya. Ngitung weton di kota Sumenep. Cakep. Gajah di pohon, siap-siap nyungsep. Masuk ya cakep. Cuma dua. Cuma dua aja. Iya kan cepat, tepat, tanggap gitu bang. Iya. Gimana? Masih enjoy the moment juga kayak coach. Iya. Fans Arsenal cenderung kayak gitu. Silakan Jer. Iya, enggak, gue sih bukannya mau pantun ya. Gue cuma mau sedikit cerita aja. Waduh. Jadi perjalanan gue ke sini, ya. Ketika gue masuk mau siaran, kan gue dikasih tahu. Oke. Siaran sama Bimo, wah MU nih temen gue lah ya, udah lama kita temenan ya. Sama Hanif juga udah lama temenan. Tapi Hanif Tamrin, fan City, Arsenal lawan City. Nah, gue cuma ngasih tahu. Tadi gue jalan ke sini, nggak biasa jalannya. Agak jinjit. Kok jinjit? Takut injek City. Temen gue tuh ada fans Arsenal. Soalnya di bawah. Jadi, aduh, takut keinjek gitu. Oke. Kan gue di atas. Sebelum ini gue tuh ngobrol sama salah satu teman gue fans Arsenal gitu ya. Sedikit mengambil apa sih yang lo suka. Biasa gue ngegali digging dulu dikit dari sisi bukan data tapi dari lo sebagai penikmat permainan Arsenal. Sama siapa nanti gitu. Sama Jerry sama Bang Hanif gitu. Oh iya. Salamin sama Bang Hanif ya gitu. City tuh bukan buat Manchester. City tuh buat mall. Senayan City. Tamrin City. Kuningan City. Margo itu. City. Nah ini yang pengen gue tanya nih dari Bang Hanif dan juga Jerry. Oke. Dari eranya siapa dan momen apa Oke, gue bisa cinta atau menjadi seorang citizen? Ya, kalau gue mah jujur aja, gue mulai menjadi seorang Citizens di eranya Manuel Pellegrini. Oh bukan Eriksen? Bukan. Oh jauh. Kalau ngomong Taksin Sinawatra, enggak. Gue mah jujur aja bang, kenapa? Karena kan emang gue kerja di klub. Oh bener, Ya, iya. jadi ini yang beda. Maksud gue gini, orang ngomongnya, lalu kapan sih Ciki. Iya Itu yang banyak nyinyir-nyinyir. Iya. Gini, lo belum pernah kerja jadi di klub sepak bola, udah deh gitu. Coba lo tanya sama pemain bola. Nih, gue gampang banget nih. Gue analogiin ke dia deh. Ke pelatihnya dia sekarang. Mikel Arteta itu ngebela Everton lebih lama daripada dia ngebela Arsenal. Ya. Tapi lebih berkesan masa dia ketika ada di Arsenal. Iya. Makanya dia sekarang jadi head coach-nya Arsenal. Iya. Dan ketika dia menjadi asisten pelatih Pep Pep Guardiola, betul. setiap kali City bantai Arsenal, dia nggak pernah ngerayain bang. Kenapa? Karena momen yang ada di kepalanya dia setiap hari itu sangat berkesan. Ketika dia ada di Emirates, ketika dia ada di klub
Arsenal yang menurut dia itu beda yang dia rasain. Oke. Nah itu yang gue rasain. Sesimpel gue masuk kantor, ngambil kopi. Bang, kopinya City Football Academy itu enak banget bang. Waduh. Asli. Dan gue lagi ngantri kopi, depan gue ada Yaya Toure. Ya. Gue lagi mau naik lift. Ngebuka liftnya, keluar Jesus Navas. Dan ada banyak momen-momen di hidup gue tuh yang bikin gue sangat mensyukuri, oh ini ternyata kerja di klub bola. Walaupun gue ngerjain berita, ngerjain konten, ngerjain video. Pertama kali dalam hidup gue masuk ke stadion. Oke. Yang gede banget. Masuk entrance-nya aja beda. Gue punya tempat duduk sendiri dengan view terbaik. Gue punya layar kecil replay, ada nama gue. Terus gue bisa ke ruang ganti. Gue bisa, ya itu buat gue ya nggak ternilai. Jadi akhirnya dengan menjadi habit tiap minggu kayak begitu. Dan selama berapa musim kayak gitu, ya kalau ditanya pas hari gue ngerasa acknowledge diri gue jadi seorang fansnya City, ya hari terakhir gue ada di klub. Ketika gue harus pulang ke Indonesia, gue makin menyadari, ini pengalamannya buat gue priceless, ini sangat berarti buat gue. Dan ternyata orang-orang yang ada di sana nerima gue dengan sangat baik. Nah itu mungkin bedanya. Kalau ditanya klub yang benar-benar lu suka dari kecil, nah gue suka Juventus. Tapi ketika gue sampai di Turin, beda, kayak gue ngerasa gue ke Etihad. Oke, kalau dari Jerry deh, lo dari kapan suka sama Arsenal? Bukan dari kapan dah, era dan momen apa yang bisa bikin lo tuh, kalau Bang Hanif kan legit banget tuh tadi tuh. Gue merasa klub itu kan kayak identitas kita. Sama seperti proses pencarian identitas, pencarian jati diri. Arsenal bukan klub pertama gue. Oke, serius lo? Serius. Jadi dulu tuh, ya karena gue lahir di era Serie A. Makanya tadi Hanif bilang Juve, gue suka Juve. Gue suka Inzaghi dulu. Gitu. Terus ya gue suka Juve, Inzaghi cabut, gue nemuin Pavel Nedved, gue suka banget. Tapi Calciopoli, gue merasa ini kayak bukan ini gue nih, nggak sesuai value nih, kayak kecurangan, apalagi ada banyak kan mogi segala macam gitu. Nah tapi di sisi lain juga karena masih bocah waktu itu, gue mencari sesimpel yang ulang tahunnya sama kayak gue. Ya iyalah. Dulu, tapi unik-unik sih, unik-unik. Kalau dulu tuh dari kecil tuh emang gitu. Akhirnya gue suka sama pemain sama kayak gue ulang tahunnya adalah Rivaldo. Rivaldo 19 April, Barcelona, gitu. Barcelona kan, ya udah gue suka Barcelona segala macam. Nah terus, tapi karena jam tayang itu kan biasanya ada orang tuh, lu timnya di Italia apa, di itu apa gitu kan. Ya udah terus Inggris, gue melihat Arsenal bukan soal invincible-nya. Gue suka Arsenal gara-gara menurut gue di era itu, semua pemain Arsenal bisa cetak gol. Siapa aja misalnya? Iya bahkan maksudnya kan depan kan Henry Bergkamp pasti. Bahkan Patrick Vieira juga beberapa kali golin. Bahkan kita punya Kolo Toure, ada Ashley Cole juga, Lauren, gitu, Sol Campbell. Maksud gue tuh atraktif banget. Dan sebenarnya Barcelona sama Arsenal kan rada-rada mirip ya. Maksudnya attacking football dan mainnya tuh enak banget dilihat gitu lah. Tapi seiring perjalanannya, Barcelona ini, wah ini tim juara mulu nih. Gue kan gak suka kemapanan, dominasi. Gue kurang suka tuh sebenarnya. Ya kan? Agak kiri. Jadi gue nggak suka waktu itu. Aduh ini kayak rada gampang dan sebenarnya ya to be honest, jam tayang ya. Jam tayang juga rada susah waktu itu gitu kan karena masih sekolah segala macem. Akhirnya gue mau milih tim yang nggak pasti menang deh. Sesimpel itu dulu. Namanya bocah ya kan. Ternyata susah menang setelah itu. Susah gerak pak. Itu dia. Susah menang. Itu dia. Susah merangkak bahkan. Iya, pelan-pelan gue tinggalin. Tapi sebenarnya ada history itu sih. Ya oke. Iya. Dan juga waktu itu gue waktu kuliah di Bandung ya, gue sempat lumayan aktif lah di AIS ya, supporter Bandung gitu. Arsenal Indonesia supporter, terus habis itu gue kan jadi sering nobar, sering futsal segala macam, dan gue ya nge-MC juga di acara mereka gitu. Gue inget banget ada momen, ya saking Arsenal susah IPL ya, ini gue fair aja. Waktu itu final FA lawan Hull City. Nah sebelumnya udah pernah kita kalah di Piala Liga, sekarang kan Carabao dulu tuh masih apa ya? Udah abis Worthington, Barclays, Carling atau Barclays gue lupa. Lawan Birmingham City kalah. Tuh kan Birmingham nih, masih kalah. Pas lawan Hull City, gue MC nobarnya. Di Bandung kalau nggak salah gue Pajajaran, mungkin kayak ada tuh Hull Indonesia ada nggak? Gimana? Hull Indonesia nggak ada. Oh nggak ada. Kita doang. Jadi kita bersiap juara. Kayaknya gue MC kan, wah ini saatnya nih buka puasa, gitu kan. 2013 kalau nggak salah. Lawan Hull City, kayaknya 10 menit 15 menit awal 2-0 kalah Arsenal. Itu udah orang kayak udah marah-marah, udah teriakan, gue kayak wah gila, gue sampai merinding segala macam. Terus ternyata comeback 2-2, abis itu extra time menang 3-2. Iya. Itu gila, ngecan bareng-bareng tuh apa ya? Merinding ya. Memorable banget. Dan gue ngomong kayak
And the FA Cup winners of this year gitu is Arsenal. U2B Gunnar. Wah, itu gila sih. Oke, ini ada hal menarik yang mungkin gue akan tanyakan ke Mas Hanif gitu ya. Tadi Mas Hanif suka Juve, Jerry juga Juve. Gue kebetulan juga dari kecil entah kenapa om gue Fiorentina, gue Milan banget. Kenapa setiap orang Indonesia yang suka bola pasti condongnya ada yang ke Italia, walaupun nanti dia geser ke Inggris gitu. Karena menurut gue tuh sepak bola Italia itu kayak Liga Inggris sekarang di tahun 90-an. Ya, 90-an. Semua pemain terbaik main di sana gitu kan. Dan yang paling penting lagi menurut gue pada saat itu di era 90-an itu stasiun TV terbesarnya nyiarin pertandingannya, Bang. Oh ya. Gitu. Jadi kita punya luxury buat menikmati pertandingan gitu, dan benar-benar tuh bintangnya banyak banget dan nggak ada dualisme kekuatan seperti 10 tahun belakangan kan. Lo tiap tahun tuh ada aja pemain yang bagus. Kalau kayak 10 tahun belakangan lo pasti kan Ballon d'Or ya, kalau nggak Messi ya Ronaldo gitu kan. Kalau di eranya Italia itu enggak lah ya, lo ada Pavel Nedved, ada Kakak, Shevchenko. Wah, semuanya. Jago banget gitu. Semuanya ngumpul. Jadi itu yang bikin itu lebih seru karena tuh nggak ada satu dominasi yang benar-benar. Kalau lo lihat di era 90-an maksimal satu klub tuh bisa juara tuh kayak maksimal 2 musim deh. Abis itu udah ganti lagi. Benar. Dan sebenarnya pemain termahal juga menunjukkan itu. Maksud gue kan Hernan Crespo pernah dari Parma ke Lazio tuh pecah rekor transfer. Itu transfer. Jadi kan itu menunjukkan kiblat bola waktu di situ. Nah, ketika itu terus abis itu kalau nggak salah Zidane ke Madrid tuh. Figo, Zidane, itu mulai La Liga mulai taringnya kelihatan kan tuh. 2003-an ke sini gitu. Terus habis baru itu IPL lagi. Sisanya IPL terus sudah. Sisanya IPL terus. Selain Neymar ya. Iya. Oke, sama-sama pernah merasakan pertandingan klub kesayangan berdua di Emirates dan juga di Etihad, tapi sama-sama belum pernah dapat Liga Champion. Iya. Kalah sama Chelsea 2021 di final. Bukan begitu, Pak. Champion dong. Baru ngerasain Eropa. Ya, saya juga kalah di final. Saya itu sama Barcelona. Iya kan? Ayolah, ayo berjuang lagi Om. Tapi bisa tahun ini nih. Iya. Bisa banget. Mohon maaf, Anda main tahun ini? Oh tidak, kita sedang mempersiapkan kekuatan tahun depan. Kita fokus IPL gitu. Iya. Emang bapuk. Kalau sebelah nggak usah ditanya lah ya. Iya. Apalagi nih bentuk, ini mungkin simpel aja ya, bentuk kecintaan yang pernah lo lakuin sebagai fans masing-masing gitu deh. Mungkin hal gila atau segala macam. Kalau gue sih, zaman gue masih di City, gue suka bantuin nih fans-fansnya City yang mungkin belum punya kesempatan ya buat datang ke Etihad. Itu gue fotoin Bang, namanya Bang. Jadi gue berdiri nih di depan. Sumpah gue luangin waktu. Jadi gue misalnya nih masuk ke Twitternya City. Coba deh gue kasih waktu nih. Nama lu siapa gitu. Misalnya Bang Bimoki gitu kan. Semoga segera ke Etihad. Tuh gue printin Bang di kantor City. Pakai HVS gede tuh. Ntar gue gantian tuh foto satu-satu gitu, namanya misalnya Asep siapa tuh gue fotoin Bang. Dan gue tag Twitternya, jadi tuh mereka ngerasa seenggaknya ada harapan gue bisa nih ke stadion klub favorit gue gitu. Kalau ngeheknya gue pernah main PS di stadion. Tapi di City Football Academy. Oke. Jadi kan kalau di City itu ada dua City Football Etihad Campus namanya. Jadi itu ada 2 compound. Satu tuh City Football Stadium yang benar-benar stadion utamanya. Terus ada Academy Bridge. Terus ada satu compound lagi tuh First Team Building. Jadi itu ada 20 lebih lapangan latihan. Stadion U18, U19 sama Women. Sama kantornya Bang. Oh gede juga ya. Jadi itu yang di City Football Academy Stadium itu kurang lebih sama fasilitasnya, walaupun nggak secara skala kapasitas nggak segede Etihad, tapi TV-nya gede banget Bang. Nah gue kebetulan itu lagi media day, lagi ada launching game FIFA terbaru. Jadi kan biasanya tuh pemain-pemain tuh dikasih rating tuh Bang. Oh iya. Iya kan? Iya, benar. Gue lagi tugas ngasih ratingnya Raheem Sterling. Nah kita tuh announcement-nya tuh kita main FIFA di yang layar gede gitu Bang. Dan itu yang gue kayak anjing nih gue kapan lagi. Kalau gue gak kerja di klub, gak mungkin gue main PS di stadion. Jadi literally sofanya dipindahin Bang. Sofanya ditaruh di lapangan, layarnya layar itu. Jadi tuh main Bang. Itu tuh gue priceless sih. Kalau lo Jar, apakah tadi momen si Nobar itu kah atau? Oke, ya itu juga salah satunya pastinya. Cuma sebenarnya gue belum pernah kerja di klub Arsenal. Sebenarnya gue belum pernah ke Emirates juga. Kayaknya tahun ini untuk parade juara keliling kota. Cuma kalau menurut gue, kalau lu tanya fans Arsenal, bentuk kecintaannya dalam mendukung Arsenal, ya menurut gue mungkin jawabannya relatif mirip. Dengan bertahan mendukung Arsenal itu bentuk kecintaan lu.
pada Arsenal. Dengan lu bertahan sekian lama ya, dengan bangga gue adalah Gunner. Gue fans Arsenal. Gue siap dibully di tongkrongan. Gue siap dikata-katain, disiksa harapan bertahun-tahun. Tapi tetap bertahan di toxic relationship ini. Itu bang, bentuk kecintaan. Gila. Itu. Mirip ya berdua ya. Itu lebih besar. Itu lebih besar. Iya. Kan belakangan MU yang gitu bro. Jadi gue mungkin kalian mungkin relate. saling paham ya Mungkin situasi relate. satu sama lain ya. Itu kan tetap bangga. Ya. Itu bentuk kecintaan gitu. Oke, kita Susah sekarang loh dicari. lebih ke teknis deh. Lebih ke Oke, teknis oke. gara-gara lo ngomongin kesetiaan nih Nah. dan dakdikdurder bla 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 Iya, gitu ya. itu dia. Saat ini Arsenal lagi enak duduk gajah di atas pohon gitu ya, di atas klasmen. Tapi bedanya tipis. Tapi selalu ketar-ketir dari fans, dari tim, bahkan staff dan lain-lain pemain selalu ketar-ketir kalau ketemu City. Apalagi kita flashback ke Februari lalu tanggal 16 ya kan. Jujur aja Jer, gimana tanggapannya? Oke. Kalau emang nggak bisa aja. Oke. Gitu. Sebelum gua jawab, ini gue agak kedinginan nih. Gue agak kedinginan jadi gue mau nyamain Hanif dulu pakai karena di puncak tuh dingin banget sebenarnya. Jadi mumpung masih bisa pakai jaket juga. Masih di puncak. Ini masih agak kedinginan. Siap. Ini ngapain? Nah mumpung karena lu udah pakai jaket, ngomong dong. Juara kan? Harus juara dong. Itu tadi kan Ngomong dong, itu- statement itu, gitu. Bang. Karena gue Jujur bingung. aja. Dari pelatih, Jujur pemain. aja. Enggak nih dari pelatih, pemain, fans. Kagak ada yang berani bilang bakal juara. Gue bingung ini tim ada percaya diri atau enggak sebenarnya? Iya. Sebut aja Jar. Gini. Gue bakal juara musim ini gitu. Gini ya. Jinx. Iya, kan nggak mau jinx. Dan udah beberapa kali ini terjadi juga. Contoh ya. Maksud gue gini ya. Gue mungkin ini agak beda, tapi gue coba masuk. Kita semua kan nih fans sepak bola Indonesia, betul ya? Betul. Fans timnas. Betul. Jadi paham banget rasanya Iya. jadi runner up. Rasanya happy banget kalau kelompok umur yang juara. Bener nggak? Bukan timnas senior Betul. gitu. Ya, karena piala yang kita nantikan belum ada. Ya. Ngerti nggak? Fans Arsenal ini peringkat 4 aja happy. Musim lalu kan bayangin kita terpleset untuk menjadi peringkat 4 gitu kan. Jadi sebenarnya anti title race ini hal baru buat kami. Oke. Sebenarnya paling nggak dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Lama sekali. Lama sekali. Sebenarnya lawan Leicester yang tahunnya Leicester kan runner up. Runner up, Tapi kan ya. agak susah juga Tapi kan sebenarnya itu untuk musim mengejar. paling terajaib di IPL. Betul. Nah, karena itu musim ajaib, kan Leicester bisa di atas karena yang lain pada kepleset juga. Iya. So this is the moment ketika yang lain MU lagi. Nggak lagi. Di Liga. MU emang lagi. Di Ya Liga, lagi sih. Ya, di Liga nggak konsisten, susah golin gitu kan. Kemarin baru satu kan setelah beberapa pertandingan. Liverpool adalah tim yang aneh. Karena ngalahin MU 7-0 habis itu kalah sama Bournemouth. Ini aneh menurut gua. Chelsea strikernya 10 tapi bingung gawang ada di mana. Ya kan? Jadi masih adaptasi terus gitu. Jadi City disebut. ya itu dia. City. Kalau Spurs ya udah ya, buang aja ya. Newcastle belum, itu masih merintis. Nah, Kita ini mah City. sebut aja Jar, udah biasa juara gitu. Nah, Sebut ini. aja Jar. Makanya itu yang masih diragukan. Tapi kan orang bilang gini. Masih ragu Pak. Orang bilang gini. Arsenal nih sekarang yang lebih diunggulkan adalah City. Ya Oke. kan? Karena nih kalau City menang di laga sisanya, habis itu City ngalahin Arsenal, poinnya akan sama. Ya. Tapi selisih gol menang City, kan gitu. Jelas. Tapi menurut gua, Ada robot di City yang Bener. golin mulu. Menurut gua, City lawan Arsenal menang City. Tapi City akan dropping points pada akhirnya. Di sisa pertandingan. Kelihatan udah nggak pede bos. Enggak, Dari justru narasinya aja tuh udah nggak pede. Lu bayangin. City menang lawan Arsenal, tapi nggak juara. Itu yang akan terjadi. Maksud gue Haaland top skor, tapi terpeleset. Nah itu. Tapi Jadi kan bukan lawan City Arsenal. masih agak gampang. Lu masih berat Loh, Pak. City kalau mau Brentford, kita nggak pernah tahu. Ini Premier League bro. Iya kan? Menurut gue City akan lawan Arsenal di Etihad, tapi akan dropping points. Jadi juaranya Arsenal.
Disebut juaranya Arsenal. Akhirnya mission accomplished. Kesebut, boy. Itu berarti akan terjadi di kalau bulan di akhir Mei. musim itu tidak kejadian, Jerry akan menonton video ini dan kenapa sih gua ngomong? Ini biasanya dipotong-potong, Jer. Dipotong-potong, nanti akan lempar ke TikTok. Dia di Reels. London nih. Dia di London udah nyampe nih, nggak parade bos. nonton lagi videonya. Gua ada di Manchester lagi. Ngapain gua? Oh lo. Iya misalnya iya. situasi ya. Soalnya klub gitu kan, udah klub tuh di Champions gitu kan, tahun depan final di mana? Istanbul, pesen hotel. Iya. Taunya buat nonton. jadi ini kita akan lihat ya. Terima kasih Super Terima Fans kasih, ya ya. sudah bisa Di menggiring. record nanti ya, di Di-record, record, dipotong, simpen baik-baik statement Jerry. Kalau Leicester gitu, Leicester ketika juara, Arsenal tuh menang lawan Leicester 2 kali. Ya. Tapi yang juara Leicester. Kan orang kalau kalah sama City, it's okay asal kami yang juara gitu. Pak, 3 poin, Pak. Benar. City menang, tapi dropping point. Dari tadi perasaan gue nggak enak sebelum sini, tapi setelah enak nih sekarang. Enak ya? Oke. Udah diwakilin Arteta sama Jerry. Diwakilin. Karena gini, karena untuk bertahan hidup ya, yang lu butuhkan itu adalah harapan. Oh iya. Kalau nggak semua orang bunuh diri, tapi harapan untuk hidup itu, harapan untuk juara ini yang begitu. Iya. Respect gue sama fansnya Arsenal. Maksudnya harapan mah ada, kan maksudnya harapan lu kan nanya gimana harapan gue gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin soal prediksi, ini masih ada pertandingan ke depan. Iya. Harapan asa itu masih ada. Asa harus ada. Nggak apa-apa. Oke, sudah tersebut ya. Oke. Clear berarti, clear. Tolong diamini oleh fans Arsenal lain ya. Amin. Oke, sekarang kita coba ke hal yang sebenarnya jarang gue sebagai fans MU tuh rasakan. Jarang banget. Tapi yakin nggak tapi juara? Gue wakilin, gue sih yakin. Enggak, maksudnya kan gue takut Oh iya, guess. lo gimana? Lu Lo gimana? harus Oh iya, tanya Kalau gue mah udah biasa gini. Enggak, lu yakin juara nggak? Gue echo apa yang disampaikan oleh Pep Guardiola ya. Dia bilang mau juara nggak juara biasanya kita udah sering juara. Enggak, lu mau juara nggak? Gue pengennya juara Liga Champions. Premier League mah santai aja. Berarti tidak. Ada lima pertandingan. Berarti tidak. Are you gonna win EPL or not? Lima musim terakhir gue udah menang 4 kali. Are you gonna win EPL or not? Kalau menang gak masalah Liga Champions Nah sekarang. ini muji sih. Bener banget. dasar. Makanya tadi gue Tidak ledekin. terpancing. Makanya saya tadi udah pancing-pancing. Champion dong, Bang. Champion. Kalau champion harus Udah pancing nge-jinx bro. champion berarti. Nge-jinx Gak apa-apa. Masih ke Madrid. It's okay. Bisa bro. Iya. Tapi emang udah banyak tuh sekarang. Udahlah nggak apa-apa, Arsenal aja. Iya, fans lain udah kayak gitulah. Lu bayangin Messi angkat piala, Argentina fansnya ini kan merayakan seluruh dunia karena penantian lama. Ini fans Arsenal bakal begini nih. Semoga ya. Amin. Semoga ya. Walaupun tadi gue nggak bilang juara apa ya, kan gue cuma bilang juara. dia berlindung sendiri di balik lidahnya. Oke, itu tadi balik lagi. Hal yang tidak pernah dirasakan oleh fans MU adalah perpindahan pemain ke rival-rival. Let's say kayak MU ke Liverpool tuh jarang banget, atau Liverpool ke MU itu jarang banget. Yang ada dulu kepanikannya Ferguson ketika kalah dari City nggak jadi juara, abis itu masukin Van Persie. Ya. Itu dari Arsenal juga kan waktu itu. Nah, isu pemain City ke Arsenal ke City tuh banyak banget gitu. Dan ini agak kebalikannya nih musim ini, ya kan? Pemainnya siapa? Si Jesus City ke Arsenal sama Zinchenko gitu kan. Padahal banyak nih pemain Arsenal dulu ke City. Nah, dari Bang Hanif dulu deh, sebagai orang yang ada di internal tim waktu itu bisa dibilang. Apakah itu memang untuk ratingnya IPL aja atau memang kebutuhan klub? Gini, kalau gue ngelihatnya sekarang kan sebenarnya gini. Kenapa banyak yang pindah? Sesimpel karena ada Arteta di situ. Arteta ini dia punya masalah karir menurut gue. Arteta itu ketika bergabung sebagai asisten Pep, dia asisten ketiga. Oke. Ya. Ada orang namanya Manuel Estiarte. Ini orang powerful banget. Dia orang nomor 2-nya Pep. Sekarang dia jadi pelatih kepala New York City Football Club. Oke. Gitu. Kalau lu ada urusan apapun terkait sama pemain first team, Manuel Estiarte adalah orang yang harus lu mintain persetujuan. Oh, decision maker dia? Yes. Oke. Role-nya Arteta sesimpel untuk menjadi bridge antara pemain sama manajemen, kepelatihan ataupun klub. Di situ Arteta menjembatani. Sesekali dia ngasih input soal taktik. Oke. Role-nya tuh limited banget. Sementara ini orang proper coach. Dia itu gue bisa bilang company man, di mana dia tuh proper banget di media, knowledgeable, pinter, punya kemampuan manajemen yang baik. Terlalu waste talentnya kalau cuman sebagai asisten pelatih ketiga.
Yang gue yakin dia jauh lebih bagus timbang STRT dari sisi Oke. overall ya. Tapi kalau STRT ini udah sering banget, udah lama lah historinya sama Pep Guardiola. Ada hierarki yang masih dia tempuh. Oke. Dan ketika Arsenal datang minang, Pep Guardiola selalu dukung kan. Karena dia selalu mendorong internal timnya untuk accelerate Accelerate, atau punya karir yang lebih bagus. Makanya STRT pindah ke New York City Football Club. Arteta pun gitu, dia dorong. Bahkan ketika Arteta awal-awal musim hasilnya jelek, di press conference, Pep Guardiola bilang, lu masih sabar. Dia pelatih bagus, dukunglah pelatih lo. Oke. Jangan hanya chop and hire. Ini yang menjadi, menurut gua, alasan kenapa banyak banget pemain City yang mau pindah. Karena ada keberadaan Arteta. Dan yang lebih penting lagi, role-nya dia ketika itu di tim. Role-nya Arteta di dalam tim City itu benar bantu untuk ngedevelop pemain-pemain muda. Ya. Kalau dari lo, Jer? Nah ini menarik ya, karena Hanif nih agak mirip Pep memuji lawannya terus nih ya, cara mainnya. Itu menjatuhkan mental, justru jadi beban buat lawan dong. Ayo Karena lo, kalau gitu. gue lihat juga Pep bagus sebenarnya dibalikin. Lo nggak harus gitu, anjing. Enggak maksudnya, bahkan gini, Kenapa maksud jadi gua, perang jin Iya, saya? iya. Karena Arsenal betul, sangat berterima kasih bukan cuma soal pemain, Oke. ya, tapi juga ya Arteta pasti karena didikan Pep, dan juga ada coaching staff juga yang ke bawah. Salah satunya yang vital banget di Arsenal adalah Nicola Jover. Itu dia set piece coach-nya. Jadi kalau Arsenal sempat ada fase kayak susah dijebolin lewat set piece, tapi banyak gol dari set piece, makanya Gabriel beberapa golin gitu kan. Dan ada beberapa peluang-peluang yang bikin Arsenal golin dari set piece tuh dari City juga, gitu. Dan kalau tadi bahas soal Arteta, sebenarnya menurut gua Arteta itu disupport sama manajemen kan. Jadi satu visi nih. Kalau nonton All or Nothing-nya Arsenal di Prime gitu ya, itu udah jelas banget adanya support dari si Kroenke ini. Segimanapun fans gak suka sama mereka, tapi si anaknya itu kalau nggak salah Josh, dia yang support Arsenal. Jadi dapat backup manajemen juga, sama Edu sama Garlic juga untuk memilih pemain gitu. Itu yang terjadi, makanya yang mungkin toksik atau mungkin cenderung bisa bikin masalah kayak Ozil sama Auba lepas. Ya. Oke, gua akan punya backbone dari pemain muda. Kenapa nggak pernah ada direct confrontation antara Pep dan Arteta? Karena sebenarnya Arteta tuh long term successor-nya Pep. Ya, jadi menurut gue challenge-nya lebih susah itu adalah menentukan siapa yang ada di bench untuk melatih klub selevel ini ketimbang starting 11, karena semua pemain bisa masuk starting 11 di City. Nah itu nggak semua sosok punya balls untuk mencadangkan pemain tertentu, Bang. Gitu, implikasinya kayak gimana gitu. Pep udah ngelewatin banyak banget situasi ruang ganti kayak gitu. Dan gua rasa itu yang belum dijawab oleh Arteta. Itu kenapa sampai sekarang timnya paling tua di starting 11 itu Granit Xhaka. Kalau itu terjadi nih, Arsenal progress. Ya, Arsenal progress, dia bisa aim buat bigger star yang secara magnitude lebih besar, punya ego tinggi, dan Arteta actually bisa tackle the problem, udah pasti pindah ke City, yakin gue. Siapa nih? Arteta ketika nanti Pep step down, karena kan dia baru aja extend kontraknya kan another 3 seasons nih. Itu terlama nih dia nih gitu. Keren nih statement nih. Itu bisa jadi tuh probability-nya pindah gitu. Iya, dan nggak mungkin karena kalau dari Arteta dia punya ceiling. Dia punya ceiling ketika gini, lu pelatih top itu jelas bayarannya tuh udah jelas ya. Paling tinggi kan sekarang Diego Simeone 30 juta pound. Iya. Di bawahnya Guardiola. Setelah itu ada beberapa nama lah. Ada Allegri, ada Jose Mourinho, kemudian Graham Potter sempat masuk 5 besar loh BTW. But lu nggak bisa break ceiling. Lu nggak bisa break ceiling gaji itu unless lu bener-bener pelatih super top. Itu yang pertama. Pelatih super top comes with baggage. Lu kalau beli pemain, misalnya Arsenal punya 200 juta. Arsenal nggak akan spend 200 juta untuk satu pemain, Bang. Arsenal tuh akan spread itu ke beberapa talent. Dan itu talent harus di-develop. Beda sama City, dia spend 100 juta buat Jack Grealish. Jack Grealish is a gamble. A gamble yang they easily take. Cuma 100 juta, gamble. Yeah. Itu bedanya. Ketika nanti nih, perebutan Jude Bellingham. Oh iya, Arsenal nggak akan bisa Jude ikutan. Nggak bakalan. Kagak bakalan, Bang. Dan itu ceilingnya Arteta ketika dia udah nyampe nih, dia udah bawa Arsenal juara Liga Inggris misalnya. Itu udah highest achievement, Bang. Nah jadi selama Pep masih ada di City, Arsenal akan berusaha mengumpulkan gelar.
Itu yang akan terjadi. Baru nanti pindah. It's okay pindah, tapi Ini pialanya udah ada. ini. Ya kan? jadinya. Dia kan pindah nggak apa-apa. Oke. Tapi Apa udah ada gimana sumbangan nih. Oke. Makanya Dari mesra, Arteta. maksud gue Makanya gitu. gimana nih makanya- jadinya makanya nih? mesra. Iya, jadi menang dulu. Oke. Menang di Arsenal selama Pep masih di City. Oke. Ya kan? Ntar pas sudah juara nggak apa-apa Arteta silakan. Oke. Gitu. Disebut lagi loh, menang lah. Tadi juara Apa? lah, Nggak disebut bilang lagi tahunnya, lah. nggak bilang musimnya. Apa? Ya kan? Bilang Kan masih ada 3 musim. Ini kayaknya Dapat, ya. dapat dia pembelaan, dapat. Ya kan? Nggak ada musim. Jadi pasti ngebangunnya dari situ. Bangunnya dari situ. Betul. Karena Pep juga bagusnya, waduh. Pep itu bagusnya menjaga pemain tetap lapar. Bayangin Haaland lagi 4 gol diganti. Lagi 2 gol dapat penalti diganti bisa hat-trick padahal. Foden dirotasi. Jack Grealish yang selama ini dirotasi tiba-tiba main terus. Nah ini nih. Roulette-nya dia tuh bikin pemain tuh haus. Ya kalau Arteta mau apa? El Neni. Ya gimana Udah nggak ada, maksudnya? udah nggak ada El Neni. Iya. Maksudnya nggak ada. Atau Ada nggak opsi. maksudnya Ada sambil opsi. Lokonga. Ya maksudnya. Iya, dia udah cabut juga. Iya udah cabut. Tapi Udah kan cabut. maksudnya di first half season maksudnya kayak Iya. opsi lu kan. Ya kan lama-lama lu Iya, jadi makanya. pelatih bete kan. Oke, gini deh. Nah, tapi kan dia lagi sambil building Lokonga. something. Iya. Kayak he's building something Oke. big. Makanya itu yang pelan-pelan kita naikkan ke atas. Oke. Nah Untuk ini jadi pertanyaan title gua contender. buat lo. Nih, assuming nih ya, kayak gue pede deh Arsenal juara musim ini gitu kan. Iya dong, iya dong. Ya, gua nggak bilang musim ini. Pede banget. Gua nggak bilang musim Pede ini. banget gue Dari kayaknya gua losin musim dulu ini. aja. Gimana, Iya. gimana? Kalau lu lihat banyak banget pemain inti Arsenal yang secara value tahun ini tuh meroketnya signifikan. Martin Odegaard, kalau lu arguably pemain terbaik di Liga Inggris musim ini. Ya, dibelinya kan cuma 30 juta pound dari Iya. Madrid. Mungkin Murah hari tuh, murah ini banget tuh. harganya bisa 80 bang, Iya. 80 85, bukan 100 juta lah mungkin. Paling mahal pemain Arsenal sekarang itu adalah Bukayo Saka. Bukan Saka. Gitu. Iya benar. Terus juga arguably William Saliba. Itu mahal banget nih sekarang. Nah, kalau juara, apakah lu akan menjadi Leicester City di mana lu ngelepas Itu Riyad Gini, Mahrez, gini, N'Golo gini. Kante, Gini. atau lu build dari Arsenal situ? dibilang Itu. supermarket. Ya. Salah satunya ke City juga. Ya, Iya. karena lalu beberapa bilang ada beberapa pemain yang dilepas, bahkan Van Persie. Iya. Ya kan, dan City, kalau City lu tadi tanya pemain yang misalnya gua yang lain ya udah. Iya, Tapi itu ada soalnya- Bayo selebrasi gue sebel. Itu soalnya secara historinya kan begitu. Betul. Tuh. Bisa Nah, jadi tuh nah, keluar. kenapa itu terjadi? Karena mereka punya utang besar. Karena mereka ngebangun Emirates Stadium. Yang Masih sekarang ada udah isu beres. ini? Nggak, waktu itu. waktu itu. Ngerti nggak? Jadi punya urgensi itu, sehingga keuangan harus diputar. Iya. Akhirnya ada perjanjian dari Presiden Arsenal lama, dan juga akhirnya sebelum pindah Iya, tangan ke Kroenke, betul. oke, Wenger tetap ya, Ya. dari orang lama. Karena nih pelatih punya target ngejaga Arsenal di top 4. Oke. Dengan squad yang seadanya. Karena kita pasti akan, emang fokusnya ketika itu adalah beresin utang. Sekarang udah nggak ada kan? Sekarang udah nggak ada. Maksud gue itu beresin utang ketika itu. Makanya Van Persie ketika duduk sama boardnya Arsenal, nggak ada kesepahaman kan? Itu karena Arsenal nggak punya urgensi. Oke, kita akan juara tahun ini gitu. Nah, Van Persie merasa nggak bisa, gue pindah ke MU untuk nyari piala kan gitu. Ashley Cole juga main belakang tuh, sempat kan ke Chelsea kayak gitu dan beberapa pemain lain karena emang pemain kan pengennya juara. Nah, ketika itu nggak ada. Nah, ketika Arteta memutuskan untuk building squad dari pemain muda, mereka punya proyeksi berapa tahun ke depan dengan kerjasama dengan manajemen juga. Sehingga gue rasa ini bisa cenderung lebih langgeng karena tidak ada baggage itu. Tapi Pak Jerry, yang beredar sekarang klub-klub lain tuh udah ini 4 tahun lagi, 5 tahun lagi di Arsenal belum ada nih. Gimana kontraknya? Kontrak. Ya gitu. makanya kita akan lihat. Karena gini. Gini. Bahkan pemain muda ataupun pemain datang gini. Menurut gua, kan ada yang bilang you cannot win anything with kids kan. Betul. Jadi tetap aja harus ada sosok pemain senior. Gue setuju. Dan Arsenal butuh itu. Makanya Zinchenko sama Jesus ini angin segar banget. Karena kita butuh pemain yang punya mentality, winning mentality dalam hal ini, bisa nularin ke mereka. Kan beberapa kali ada tuh, Zinchenko yang ayo Jesus yang gini-gini gitu. Itu yang dibutuhkan. Cuma susah pemain masuk Arsenal kalau dia peringkat 8, nanti nggak lo? Ketika sudah kembali ke kodratnya sebagai tim UCL secara rutin gitu kan, dan jadi title contender di Premier League dalam hal ini dilihat musim ini, musim depan juga, ini menarik minat juga pemain lain untuk masuk. Karena masalahnya bukan cuma harga, tapi keinginan pemain untuk masuk sana gitu. Oke. Menurut gua akan Pindah-pindah. dia akan develop timnya sampai udah stable dan dia nggak ngelepas kalau belum ada targetnya lagi. Iya, tapi habis juara, Iya. itu pindah-pindahan ya tuh. Nah, Menurut lo? kalau dia belum dapat pemain yang bisa mengisi slot Oke. itu, menurut gua enggak. Karena dia nggak mungkin ngancurin pasal yang dia lagi bangun. Menurut gua, karena dia punya proyek jangka panjang, makanya bangun dari pemain muda. Ngerti nggak lo? Makanya karena dia punya proyek jangka panjang sama manajemen, Ya. nggak mungkin langsung dihancurin.
Tapi kan itu jadi bintang muda itu jadi mahal, Pak. Bicara duit nih. Tiba-tiba lo ditas. Dari mana Nggak gitu. apa-apa. Pindah kali ya bos dari Arsenal bos. Football is a business. Iya. Ketika dia dapat pemain yang bisa mengisi slot itu, mungkin aja pindah. Oke. Gitu. Nah, gue lumayan percaya juga sama mata yang kita melihat kan. Siapa sih yang yakin sama Ben White, sama Ramsdale, sama Saliba bagus, tapi menurut Arteta belum siap. Gue mau pinjemin dulu, jadi dia pemain terbaik nih, baru dia masuk lagi ke Arsenal. Jerry tuh tadi bilang ya, pemain muda dan mental gitu. Semuanya sekarang mentalnya lagi kuat. Bos, big match is big match gitu. Tanggal 27 nanti di Emirates pernah kalah, sekarang lu tandang ke Etihad. Menurut lo nih, menurut pandangan Jerry Arvino, berantakan gak tuh mental? Kalau mental nggak Beban berantakan. banget lo ini. Mental nggak berantakan, tapi Mental supporternya sih itu deg-degan. iya. Mental supporternya sih deg-degan. Nah, sebenarnya kan tegangnya kan dari West Ham nih. West Ham terus Southampton gitu kan yang harusnya bisa dikalahkan. Nah, bagaimana Arsenal bounce back itu penting gitu. Oke. Karena kan ya pas lawan Liverpool juga kita lihat ada peluang Martinelli yang passing ke lebih ya. Nah, itu tuh mental yang berbicara tuh. Udah capek, passingnya ngaco gitu. Ya udah, Kan nggak masalah kalah sama City asal mereka dropping points. Betul. Sekarang susunan pemain untuk City nanti lawan City. Ya sebenarnya sih Depan siapa, tengah siapa? Masalahnya adalah soal availability kan. Keunggulan City itu depth-nya, squad depth. Maksud gue, lu Haaland nggak ada Alvarez gitu maksudnya. Kan semua orang takutnya itu kan, depth-nya gitu. Grealish masih ada Foden, masih ada, baik banget nih pemain yang bisa saling menggantikan gitu. Nah Arsenal kan ada di beberapa posisi nggak punya itu. Nah untuk City siapa nih yang pantas nih? Striker siapa? Udah jelas Jesus, sudah pasti. Oke. Terus ya Martinelli Bukayo Saka gitu. Tetap kan di Martinelli situ. nih? Pasti Martinelli. Oke. Masih bagus, ada Odegaard di sana, terus Oke. ada Saka sama Partey, masih winning timnya sih. Terus Masih winning team. ya Zinchenko, terus Ben White, habis itu tengahnya tuh Gabriel, hopefully Saliba sebenarnya. Kalau nggak ada kocar kacir Pak, bener. Iya, Nih, gua holding beneran. gitu beberapa Iya. kali menegangkan sih. Gue suka semangatnya tapi yang dibutuhkan bukan cuma semangat, Bos. Kalau mau juara, skill. Itu tuh yang mungkin bisa dieksploit sama karena lawannya Haaland. Ini kan dulu kita nonton Tsubasa pernah nonton Santana cyborg sepak bola. Menurut gua Haaland nih Santana. Dengan lo di City, dengan lo pernah di internalnya City sampai lo mengamati detik ini, bisa nggak lo sedikit coba kasih ke Super Friends? Paling yang akan dilakukan Arsenal begini nih untuk lawan City besok. Iya menurut gue nggak akan beda. Karena Nggak akan tuh beda. Arteta, ini yang menurut gue yang satu lagi kredit yang harus gue berikan. Dia punya swagger bang. Dia punya swagger yang luar biasa menurut gue. Siapapun lawannya, mainnya sama. Termasuk lawan City. Lo coba deh, the only reason Manchester United bisa menang lawan City, karena dia berubah mainnya. Dia beradaptasi. betul. Gue main bertahan deh. Iya, Gue tahu iya. gue gak akan dapat bola. Iya, Udah iya, gue iya. serangan balik aja. Iya, Sadar iya. diri, gue lebih bego dari dia. Itu. Gue serangan balik aja. Makanya, Pak. Dan itu nggak salah bang. Itu adalah cara lu untuk mendapatkan poin. Itu sah-sah aja. Tapi lu meng-acknowledge tim lu lebih inferior ketimbang lawan lu. Beda sama Arsenal. Ketika ketemu City, dia main biasa aja bang. Dan City didominasi. Jadi gue kayak, Oke, nangkep gua. Itu Iya, salah iya, satu iya, alasannya iya. kenapa udah nih suksesornya dia. Karena dia punya swagger. Kalaupun gue kalah, gue nggak mau kalah didominasi. Gue harus merubah jati diri gue tiba-tiba jadi negatif football. Enggak, Bang. Enggak. Itu yang dilakukan oleh Iya. termasuk Ten Hag sekarang. Jadi itu takut gitu pas ketemu, ya udah hasil aja deh gitu. Gitu. Itu Iya, nggak iya, ada di iya. Arteta. Makanya gue lillahi ta'ala aja. Ya udah lah kalau misalnya. Kalau misalnya kalah ya udah champion. Harapannya ya ada individu-individu yang bisa menjadikan pembeda. Itu dia, antara nanti kejutannya adalah Erling Haaland nggak bisa dipegangin, atau beneran tiba-tiba Pep mainin Julian Alvarez, di mana permainannya lebih fluid. Lo kalau udah mulai ngalir mainnya, udah susah diberhentiin. Terakhir ya dari Jerry. Cara lo kasih keyakinan ke Super Friends yang gunner banget untuk bisa ngalahin City nanti. Oke. Buat Super Friends dan juga Gunner, kita sudah terbiasa disakiti harapan. Jadi kita fokus di sisa laga akhir. Kalaupun kalah dari City, mereka hanya unggul goal difference, tapi masih ada beberapa pertandingan setelahnya yang menurut gua akan lebih menentukan, termasuk sampai pekan terakhir. Oke, kalau dari Mas Hanif deh, buat Citizen, ya nggak usah menang deh. Untuk juara misalnya gitu ya, atau apapun lah gitu. Ya santai aja lah kalau kita mah gitu kan. Kalau misalnya kurang apa, tinggal beli pemain musim depan, ada Jude Bellingham, ada udah nggak usah stres lah. Kalau misalnya ada namanya pergantian juara tuh biasa kan. Kita tuh 5 musim terakhir 4 kali. Kalau jadi 6 musim
4 kali masih nggak apa-apa kan, masih banyakan kita. Santai aja, yang penting mah Liga Champions gitu ada kemungkinan. Jadi fokus di untuk menang. champion. Ya sama Liga Inggris juga kalau dapet ya. Gitu kan. Santai aja gitu kan. Kalau kita mah nggak usah pusing gitu. Udah biasa bro, udah di sini slow aja. Sebentar, gue pengen nanya. Oke. Dia kan ngomong ke Fan City. Ke siapa? Ke siapa? Ke Super Friends doang mungkin ya? Coba Fans bola mungkin. dikasih Udah mulai ke situ. lower third. Iya. Sosial medianya Jerry. Nah, silakan lah teman-teman. Ya. Manchester City Football Mampir, Supporters mampir, Club. mampir. Silakan. Kalau gua Mampir. mau Arsenal mah tok. Thank you Jerry, Bang Hanif juga ya udah nyempetin ke Super Talks untuk bahas keseruan nanti tanggal 27. Sebenarnya bukan keseruan tanggal 27-nya sih, tapi perebutan gelar juara. Tetap catat statementnya Jerry tadi. Jangan boleh hilang gitu dari recordingnya. Oke, sukses dan lancar-lancar terus semua target, semua kegiatannya di Amin. apalagi buat dunia sepak bola Indonesia. Yes. Ini dua-duanya kiblat sebenarnya untuk anak muda gitu ya. Kalau regenerasi sportcaster tuh tadi kita ngobrol off air agak susah gitu kan. Apalagi dengan knowledge yang bener-bener data banget gitu. Oke, tonton aja pokoknya terus Super Talks episode-episode berikutnya Super Friends. Karena kita masih punya banyak banget episode yang ngebahas hal-hal seru di Super Talks. Akhirnya, gue Bimo Kusumo pamit. Hanif Tamrin pamit. Jerry Arvino pamit. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye-bye!